Setelah menonton One Piece episode 1139 dan 1140, kita bisa melihat di episode tersebut menampilkan opening baru, yang kalau dilihat-lihat ini sebenarnya spoiler, tapi berkedok opening. Jadi, apa saja spoiler yang diselipkan oleh Toei Animation dalam opening tersebut? Saya disclaimer dulu, jika video ini mengandung spoiler warning. Jadi, buat kalian yang sekiranya merasa akan mengganggu pada cinema experience kalian, saya sarankan untuk skip dulu video ini. Namun, jika kalian tetap kekeh ingin tahu detail spoiler seperti apa yang diselipkan, maka tonton videonya sampai habis. Selamat menyaksikan. Memperkenalkan opening baru berjudul Carmine, yang dinyanyikan oleh band rock LA Garden. Opening ini merupakan opening ke-28 dalam sejarah One Piece, dan merupakan opening ke-14 jika dihitung setelah time skip. Lagu dan visualnya debut bersamaan pada episode 1139, yang tayang 10 Agustus tahun 2025. Opening dimulai dengan siaran kesaksian Dr. Vegapunk lewat layar di dalam laboratoriumnya, yang kemudian diikuti potongan kilas cepat situasi kacau di Egghead Island, termasuk munculnya siluet Sen Saturn dalam wujud awak keningnya. Penonton langsung dibawa ke jantung konflik dan kekacauan ilmiah yang sedang terjadi. Siaran Vegapunk menjadi salah satu sorotan paling penting pada arc Egghead karena banyak informasi menarik yang menimbulkan berbagai diskusi dan juga teori di kalangan para penggemar. Pada awalnya, siaran Vegapunk hanya ingin memperkenalkan teknologi yang dapat menyiarkan tayangan video ke seluruh dunia di waktu yang bersamaan. Kalau di dunia nyata, mungkin sejenis video call atau live streaming. Mungkin ya. Selain itu, Vegapunk juga mengakui kesalahan dan juga penyesalannya. Ia meminta maaf karena ia telah menciptakan Mother Flame yang dimana kekuatannya mampu melenyapkan sebuah pulau. Vegapunk juga menyesali karena Mother Flame digunakan untuk membinasakan warga yang tidak tahu apa-apa, sehingga Vegapunk merasa berdosa telah menciptakan senjata mematikan tersebut. Ia juga mengakui kesalahan lainnya karena ia telah melanjutkan tekad Ohara untuk meneliti abad kekosongan. Awalnya penelitian ini dilakukan secara rahasia, namun karena Vegapunk memiliki satelit, yang dimana masing-masing satelitnya mewakili sifat Vegapunk, ada salah satu di antaranya yang membocorkan hal ini kepada Gorosei, sehingga pada akhirnya Vegapunk diburu untuk dibunuh oleh pemerintahan dunia. Selain itu, Vegapunk juga mengungkapkan jikalau dunia One Piece akan mengalami banjir besar. Mungkin kalian jika ingin tahu teori mengenai banjir besar ini, kalian bisa nonton videoku yang ini ya. Hal ini tentu menimbulkan beragam reaksi dari seluruh dunia One Piece. Ada yang terkejut, dan bahkan ada yang menertawakan. Selain itu, Vegapunk juga mengungkapkan jika Joy Boy merupakan bajak laut pertama di dunia One Piece. Siapa yang menyangka jika Joy Boy merupakan bajak laut pertama di dunia? Dan juga pengungkapan dari nama yang menyandang D atau Will of D. Hal ini yang membuat kita penasaran, namun karena siaran tersebut terpotong karena dihancurkan oleh Gorosei yaitu Nusjuro, kira-kira apa yang akan disampaikan Vegapunk di bagian ini? Sebenarnya masih banyak hal yang dibahas oleh Vegapunk lewat siaran tersebut. Jika ada yang kurang, mungkin kalian bisa bantu komen di bawah. Setelah melihat flashback Kuma, kita mengetahui jika Kuma mengajarkan pada Bonnie untuk percaya pada Nika, karena Nika lah yang akan menyelamatkan kehidupan Bonnie dan juga Kuma. Namun, setelah Bonnie melihat keseluruhan masa lalu Kuma, dan karena kehidupan Kuma penuh penderitaan, dan Nika yang tak kunjung membantunya bahkan sampai akhir hayatnya, Bonnie mulai tidak percaya pada Nika. Hal ini dibuktikan ketika Bonnie dicengkram oleh Sen Saturn. Bonnie memukul Saturn dan Saturn tidak menerima damage, kemudian Saturn menghinanya karena ia bodoh telah percaya pada Nika. Dan ia membicarakan Kuma yang percaya pada Nika, namun berakhir dengan tragis. Hal ini muncul keraguan dalam diri Bonnie, sehingga ia tak sanggup bergerak. Namun, siapa sangka, Kuma yang saat itu sudah menjadi robot sepenuhnya, tiba-tiba datang untuk melindungi Bonnie dan memukul Saturn. Hal ini yang membuat Bonnie sedikit senang,
Namun, pada spoiler opening tersebut diperlihatkan jika Bonnie pada akhirnya melihat Luffy sebagai Nika. Hal ini berhubungan dengan flashback Kuma, yang dimana Kuma menyelamatkan Luffy karena Kuma percaya jika suatu saat nanti Luffy yang akan menjadi penyelamat dunia. Kedatangan Dory dan Brogy tentunya sangat membantu Luffy untuk melarikan diri dari Egghead. Terlebih lagi, Dory dan Brogy juga membawa pasukan yang menambah kekuatan untuk melawan angkatan laut. Namun, bagaimana bisa kedatangan raksasa tersebut datang ke Egghead? Berita tentang Buster Call di Egghead pastinya langsung menyebar ke seluruh dunia. Hal inilah kenapa Dory dan Brogy mengetahui bahwa Luffy sedang mengalami kesulitan di Egghead. Kedatangan Dory dan Brogy ini sungguh di luar dugaan, karena pada awalnya para pembaca banyak yang berspekulasi orang yang akan menolong Luffy adalah para aliansi Luffy yang didirikan di Dressrosa. Namun ternyata pembaca tergocek oleh Oda, dan hasilnya yang datang merupakan dua raksasa yang tidak disangka-sangka. Kedatangan 5 Gorosei ke Egghead merupakan hal yang paling mengejutkan, karena biasanya Gorosei hanya muncul di Marijoa sebagai penguasa tertinggi dunia, dan jarang sekali mereka turun langsung ke medan pertempuran. Lantas apa alasan para Gorosei datang ke Egghead? Alasan mereka datang ke Egghead tidak lain dan tidak bukan untuk membunuh Vegapunk dan merahasiakan abad kekosongan. Vegapunk diketahui akan mengungkapkan kebenaran kepada seluruh dunia. Gorosei menyadari bahwa jika informasi ini bocor, eksistensi pemerintahan dunia bisa runtuh. Maka mereka sendiri yang bergerak untuk memastikan Vegapunk dan seluruh pengetahuan yang ia simpan dimusnahkan. Selain itu, para Gorosei juga mengetahui jika Luffy mencoba melindungi Vegapunk, dan juga Luffy mendapatkan bantuan dari bangsa raksasa Elbaf. Sehingga kelima Gorosei datang untuk menghentikan Luffy. Sebelumnya Sensatun sudah lebih dulu muncul di Egghead, memperlihatkan betapa menakutkannya kekuatan yang ia miliki. Kini kedatangan kelima Gorosei menandakan bahwa ancaman bagi Luffy sudah berada di titik maksimal. Emmet merupakan robot raksasa kuno yang diciptakan 900 tahun yang lalu, yang berarti Emmet tercipta pada abad kekosongan. Diceritakan sekitar 200 tahun yang lalu, Emmet sempat menyerang Marijoa, namun Emmet kehabisan energi dan gagal untuk menyelesaikan tugasnya. Awalnya robot kuno ini ingin dihancurkan oleh pemerintahan dunia, namun Saturn memilih untuk menyimpannya dan menyuruh Vegapunk untuk menelitinya. Namun Vegapunk tidak berhasil menemukan energi untuk menghidupkan robot kuno tersebut. Namun, ketika Luffy mengaktifkan Gear 5 dan jantungnya berdetak dan membuat irama yang disebut genderang kebebasan, hal ini membuat Emmet kembali bangkit, yang memunculkan spekulasi jika robot ini membutuhkan suara genderang kebebasan untuk menghidupkannya. Diceritakan pada akhir arc Egghead, nanti Emmet melepaskan haki dari Joy Boy yang membuat para Gorosei mundur dari pertarungan. Dan Imu Sama terkejut karena Emmet menyimpan haki Joy Boy yang begitu besar. Dalam beberapa scene terdapat hal yang menarik untuk dibahas, yaitu scene ketika Shanks berjalan dan kemudian diperlihatkan Luffy, Garling, Koby, Sabo, dan juga Dragon berjalan secara bergantian. Hal ini memunculkan spekulasi jika mereka mewakili kubunya masing-masing, seperti Luffy sebagai bajak laut, Koby sebagai Marine, Garling sebagai Holy Knight, dan Sabo sebagai Revolusioner. Namun hal ini menimbulkan pertanyaan, jika Sabo diperlihatkan sebagai Revolusioner, lantas peran Dragon apa? Hal ini masih janggal, karena Dragon sampai saat ini masih menjadi sesosok yang misterius karena kurangnya informasi mengenai dia. Ngomong-ngomong, kita akan kembali membahas tentang siaran Vegapunk. Karena ketika Vegapunk mengungkapkan penyesalannya membuat senjata Mother Flame, hal ini sebenarnya pernah terjadi di dunia nyata. Yap, benar sekali, Albert Einstein dan juga Oppenheimer. Oppenheimer pernah berpidato, ia menyesali perbuatannya karena telah menciptakan senjata yang akan menghancurkan dunia, yaitu senjata bom atom. Now I am become death, the destroyer of worlds. Jika Sabo yang akan mewakili kubu revolusioner, lantas Dragon mewakili siapa? Sepertinya Dragon di akhir perang besar, Dragon akan berperan sebagai ayah dari Luffy, mewakili para orang tua di seluruh dunia One Piece. Yang dimana seorang ayah pasti akan melakukan apapun demi anaknya.
Kita bisa melihat di scene ini, yang dimana ini scene ketika Luffy akan dieksekusi oleh Buggy. Namun, tiba-tiba datang petir yang entah dari mana asalnya. Banyak yang percaya ini merupakan kekuatan dari Dragon. Dan mungkin opening ini memberikan konfirmasi jika benar, Dragonlah yang menyelamatkan Luffy dari cengkeraman Buggy. Mungkin di akhir arc nanti, Dragon akan kembali menjadi peran ayah bagi Luffy, dan akan melindunginya atau bahkan sampai mengorbankan nyawanya. Jadi kesimpulannya, beberapa spoiler dan juga teori banyak sekali yang bisa dibedah dalam opening ini. Dari siaran Vegapunk, Bonnie melihat Nika, kedatangan dua raksasa, kedatangan Gorosei, dan juga kebangkitan Emmet. Mungkin masih banyak detail yang saya lewatkan. Mungkin jika ada, kalian bisa komen aja di bawah. Jadi gimana nih menurut kalian? Setuju gak dengan teorinya? Diskusikan di kolom komentar dari episode teori ke-6 ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam riset atau pencarian data. Mungkin jika ada kesalahan, boleh dikoreksi dan kita diskusikan. Oke, mungkin segini dulu pembahasan teorinya. So, terima kasih sudah menonton. Goodbye, dadah.